warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Dewi Risdayanti dari Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kompetensi standar operasional dan kode etik auditing syariah. Adapun bagian-bagian yang akan saya jelaskan, bagian A yaitu konsep dasar kompetensi profesional. Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh HAL 1968 banyak digunakan oleh peneliti untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka. Adapun 5 pandangan profesional yang dikembangkan oleh HAL adalah bagian berikut. Bagian A yaitu bagian pertama, perbandingan pada profesi. Hal ini dicerminkan dari identifikasi profesional dengan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki di sini. Di sini seorang yang profesional memandang pekerjaan sebagai tujuannya, sehingga yang penting adalah kepuasan batin bukan materi. Bagian kedua, kewajiban sosial. Setiap sikap profesional harus selalu mengutamakan manfaat bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata mengejar keuntungan pribadi. Yang ketiga, kemandirian. Orang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa ada ketekanan dari pihak manapun. Bagian keempat, keyakinan terhadap peraturan profesi. Suatu anggapan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan adalah rekan profesi, bukan orang luar. Bagian kelima, hubungan dengan sesama profesi. Profesialisme akan membuat suatu profesi berjalan berdampingan dengan profesi lainnya, bukan saling menunjang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutlan Ismail dari Perbankan Syariah. Saya akan mempresentasikan makalah kompetensi standar operasional dan kode etik auditing syariah. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari makalah saya, yaitu bagian B, kompetensi wajib auditor syariah. Auditor dalam melaksanakan amanah harus melandaskan kode etik akuntan muslim terdiri dari bagian 1, ketakwaan. Ketakwaan adalah sikap menjaga dan melihara diri untuk tidak melaksanakan larangan Allah, baik dalam keadaan tersembunyi maupun terlarang, sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang dari perilaku negatif yang tidak sesuai syariah, khususnya menggunakan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman. Bagian kedua, melaksanakan tugas audit dengan baik syariah, maka seharusnya tidak seorang pun membiarkannya berlangsung dalam bentuk apapun. Bagian ketiga, akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya, menjadi ikhlas seperti akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar, tetapi harus berdasarkan komitmen agama ibadah dalam melaksanakan fungsi operasinya. Bagian keempat yaitu bekerja secara benar dan jujur. Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan profesi dan jabatannya, tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaannya tugas profesinya dengan sebaik-baik dan kesempurnaan mungkin. Hal ini tidak bisa direalisasi terkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktek, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesinya. Bagian kelima yaitu manusia bertanggung jawab terhadap Allah. Akuntan muslim harus berupaya untuk selalu menghindari pekerjaan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia takut akan mendapatkan hukumannya nanti di hari akhirat. Bagian keenam yaitu integritas auditor. Islam menetapkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memadu seluruh perilakunya. Islam juga menilai
perlunya kemampuan dan kompetensi audit serta kualifikasi tertentu untuk melaksanakan audit. Audit syariah akan mengembangkan program audit yang sistematis dan menyeluruh. Program audit syariah dapat berkembang untuk menutupi berbagai produk keuangan Islam dan layanan seperti bagian 1, deposit Islam dan investasi berdasarkan wadiyah dan mubarah. Kedua, pembiayaan rumah syariah berdasarkan BDA dan musyaharakah mutaksihah. Bagian ketiga, pembiayaan kendaraan bermotor Islami berdasarkan ijarah. Bagian keempat, pembiayaan perdagangan Islami berdasarkan murabahah, wakalah dan lainnya. Bagian kelima, pendanaan pribadi Islami dan kartu kredit. Program audit syariah juga perlu ditulis dalam bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh pemegang saham yang potensial. Ada 3 fase audit syariah, yaitu 1. Perencanaan. Audit harus memahami bisnis lembaga keuangan Islam tersebut, sifat kontrak yang digunakan untuk berbagai jenis layanan keuangan syariah. Bagian kedua adalah 2. Pemeriksaan. Teknik audit yang tepat perlu diidentifikasi dan dipaparkan. Teknik yang ditetapkan diperlukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, baik kualitas dan kuantitas, untuk mencapai kesimpulan yang masuk akal sesuai dengan kemampuan syariah. Bagian ketiga yaitu laporan. Hasil dari pelaksanaan audit mencakup persiapan laporan auditin syariah yang merupakan komunikasi yang baik dari auditor kepada para pelanggan atau pembaca. Pada umumnya laporan akan berbeda, tetapi semua harus menginformasikan para pembaca mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditor syariah internasional biasanya melaporkan langsung kepada manajemen utama atau manajemen, menjaga independensi auditor dari setiap unit operasional yang mereka audit. Pendidikan dan pelatihan program harus membekali auditor syariah dengan 2 pengetahuan dasar, yaitu 1. Pengetahuan syariah khusus seperti yang diterapkan dalam perbankan dan keuangan Islam. Kedua, pengetahuan dan keterampilan akuntansi dan auditing. Auditing syariah diperlukan untuk melengkapi program pemerintah saat ini dalam industri jasa keuangan Islami. C. Standar profesional akuntansi publik, disingkat SPAP, adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik Indonesia. Kodifikasi dalam buku SPAP ini terdiri dari 1. Pernyataan standar auditing, 2. Pernyataan standar administrasi, 3. Pernyataan jasa akuntansi dan 4. Pernyataan jasa konsultasi, 5. Standar pengendalian mutu. Selanjutnya itu standar auditing yang telah ditetapkan dengan standar akuntansi Indonesia, yaitu 1. Standar umum, yaitu audit harus dilaksanakan oleh orang atau divisi yang memiliki keahlian dan kapasitas teknis yang cukup sebagai auditor. 2. Standar pekerja lapangan. Pekerja harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus supervisi dengan semestinya. Yang ketiga itu standar laporan. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Asmidar
NIM 180311052. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah didapatkan oleh rekan saya, yaitu Kode Etik dan Komitmen Profesi Akuntansi Publik. Kode Etik Akuntan Indonesia memuat 8 prinsip etika sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa dan profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bertanggung kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Yang ketiga, integritas. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan benchmark bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Yang keempat, objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai antar jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati. Kompetensi atau ketekunian serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Yang keenam yaitu kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menurut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan keberhasilan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat-sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan dan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Yang ketujuh, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf dan pemberi kerja dan masyarakat umum. Yang kedelapan, standar teknis.
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya penugasan dari penerima jasa selama kewajiban untuk melaksanakan penugasan dan penerima jasa penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitasnya. Yang ke-9, komitmen. Chow, Finn, dan Manter tahun 1993 dalam Budi Susetio 2005 menyatakan bahwa individu yang mempunyai idealisme secara otomatis akan memelihara tata cara pekerjaannya dengan standar profesional, sehingga standar profesional tersebut akan menjadi arahan dalam pekerjaan.